Soeharto adalah presiden kedua Indonesia yang memimpin selama 32 tahun, dari 1967 hingga 1998. Ia dikenal sebagai tokoh utama dalam masa Orde Baru, yang menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami kemajuan pesat di bidang infrastruktur dan pertanian, namun juga diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan pembatasan kebebasan politik. Soeharto mundur dari jabatannya pada tahun 1998 setelah tekanan besar dari rakyat akibat krisis ekonomi dan tuntutan reformasi. Berikut adalah kisah tentang kekuatan Soeharto selama 32 tahun memerintah Indonesia. Kekuatan Soeharto selama 32 tahun, dari jenderal ke penguasa Orde Baru. Setelah badai politik tahun 1965 yang mengguncang negeri, muncul sosok yang perlahan namun pasti mengambil alih kendali Indonesia, Jenderal Soeharto. Dari seorang prajurit sederhana di masa Perang Kemerdekaan, Soeharto menjelma menjadi salah satu pemimpin paling kuat dan paling lama berkuasa dalam sejarah bangsa ini. Selama 32 tahun, ia memimpin Indonesia dengan tangan besi yang dibungkus stabilitas, pembangunan, dan kontrol politik yang ketat. Pedang menyilang dua lahirnya Orde Baru. Segalanya bermula setelah peristiwa kelam gerakan 30 September 1965, G30S, PKI. Ketika situasi negara kacau dan Soekarno kehilangan kepercayaan militer, Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Kostrad, bergerak cepat. Ia menumpas gerakan tersebut dan mengambil alih kendali keamanan nasional. Tindakan itu memberinya legitimasi dan dukungan besar dari militer. Pada tahun 1966, melalui Surat Perintah 11 Maret, Supersemar, Soekarno memberikan wewenang kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan negara. Dari sanalah, roda kekuasaan mulai berputar, menuju era baru yang disebut Orde Baru. Konsolidasi kekuasaan. Setelah Soekarno dijatuhkan secara resmi pada Maret 1967, Soeharto menjadi pejabat presiden, dan setahun kemudian diangkat secara penuh sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, Soeharto tidak sekadar menggantikan Soekarno, ia membangun sistem kekuasaan baru yang jauh lebih terstruktur dan tahan lama. Ia menata kekuasaan dengan tiga fondasi utama. Militer, ABRI, sebagai pilar politik dan keamanan. Melalui doktrin Dwifungsi ABRI, militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga berperan dalam pemerintahan dan kehidupan sosial. Birokrasi yang loyal dan terkendali. Semua jabatan penting, dari pusat hingga daerah, diisi oleh orang-orang yang setia pada kebijakan Orde Baru. Partai politik yang dibatasi. Pada 1973, Soeharto menyederhanakan sistem politik menjadi hanya 3 partai, Golkar, PPP, dan PDI, dengan Golkar sebagai kendaraan politik utamanya. Dengan fondasi ini, kekuasaan Soeharto nyaris tak tergoyahkan. Kantong uang pembangunan dan stabilitas. Soeharto menyadari bahwa untuk mempertahankan kekuasaan, ia harus memberi hasil nyata bagi rakyat. Maka dimulailah era pembangunan nasional, dengan program jangka panjang yang dikenal sebagai Replita, Rencana Pembangunan 5 tahun. Pada masa ini, Indonesia 1. Berhasil menekan inflasi yang tinggi di era Soekarno. 2. Menjadi swasembada beras pada tahun 1984. 3. Meningkatkan infrastruktur, jalan raya, waduk, sekolah, dan rumah sakit dibangun di berbagai daerah. Menarik investasi asing, terutama dari Jepang dan negara barat. Rakyat merasakan perubahan nyata. Slogan, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, menjadi simbol keberhasilan Orde Baru. Namun di balik stabilitas itu, perlahan tumbuh kekuasaan yang terpusat pada satu orang, Soeharto sendiri. Detektif 2 kontrol ketat dan sensor politik. Kekuatan Soeharto bukan hanya dari pembangunan, tetapi juga dari pengendalian ketat terhadap kehidupan politik dan sosial. Media diawasi dengan ketat, aktivis ditangkap, dan kritik dibungkam. Lembaga intelijen seperti BAKIN, Badan Koordinasi Intelijen Negara, bekerja aktif mengawasi setiap pergerakan politik yang dianggap mengancam. Mahasiswa yang menentang, seperti dalam peristiwa Malari, 1974, atau tragedi Tanjung Priok, 1984, berakhir dengan penangkapan dan kekerasan. Kekuasaan Soeharto bertahan karena rakyat dijaga agar tidak berani melawan, dan elit dijaga agar selalu di bawah kendalinya. Tas kantor kekayaan, keluarga, dan KKN. Dalam 2 dekade terakhir kekuasaannya, Soeharto mulai dikenal bukan hanya sebagai pemimpin,
tapi juga sebagai simbol korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN. Anak-anaknya menguasai berbagai sektor ekonomi, otomotif, perbankan, media, dan perdagangan. Kroni-kroninya tumbuh menjadi konglomerat besar, seperti Bob Hasan dan Liam Xiu Leong, yang berperan dalam bisnis-bisnis besar milik negara. Kekuasaan yang terlalu lama membuat pemerintahan Orde Baru semakin tertutup dan syarat kepentingan pribadi. Simbol benturan keretakan dan kejatuhan. Krisis moneter Asia pada tahun 1997 menjadi pukulan besar. Nilai rupiah jatuh, harga melambung, dan rakyat menderita. Demonstrasi besar-besaran dipelopori oleh mahasiswa di berbagai kota. Tragedi Mei 1998, yang diwarnai kerusuhan dan korban jiwa, menjadi tanda akhir dari kekuasaan Soeharto. Pada 21 Mei 1998, di Istana Negara, Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah tekanan datang dari rakyat, mahasiswa, dan bahkan para pejabatnya sendiri. Tamatlah kekuasaan seorang presiden yang selama 32 tahun membentuk wajah Indonesia modern, dengan segala keberhasilan dan luka sejarah yang ditinggalkannya. Merpati II warisan dan bayangan. Warisan Soeharto masih menjadi perdebatan hingga kini. Sebagian orang mengenangnya sebagai Bapak Pembangunan, tokoh yang membawa kemajuan ekonomi dan kestabilan nasional. Namun sebagian lain melihatnya sebagai simbol otoritarianisme, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan sosial. Sejarah menilai bahwa Soeharto bukan hanya seorang penguasa, ia adalah cermin dari perjalanan Indonesia yang kompleks, antara stabilitas dan kebebasan, kemajuan dan ketakutan, kejayaan dan kejatuhan.